Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran geografi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk permukaan bumi di daratan. Kalian lihat gambar tersebut. Di gambar ini ada gunung, lalu ada pegunungan, lalu ada danau, ada sungai, ada cekungan, ada bukit. Banyak sekali variasi bentuk permukaan bumi yang ada di daratan. Bentuk-bentuk muka bumi diciptakan oleh tenaga geologi. Tenaga geologi adalah tenaga yang berasal dari luar dan dalam bumi. Ada dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Tenaga endogen yaitu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, meliputi tenaga seisme, vulkanisme, dan tektonisme. Sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi yang disebabkan karena pengaruh angin, air, gletser, sinar matahari, dan organisme, yaitu prosesnya akan terjadi meliputi pelapukan, erosi, pengangkutan, dan sedimentasi. Tenaga bumi atau tenaga geologi, tenaga endogen sifatnya adalah membangun, sedangkan tenaga eksogen bersifat merusak. Kali ini kita akan fokus membahas mengenai tenaga endogen. Tenaga endogen bisa diartikan sebagai tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme adalah proses pergerakan di dalam bumi yang terjadi karena lipatan, patahan, pengangkatan pada struktur tanah. Struktur bumi terdiri dari lempeng tektonik dapat mengalami pergerakan yang berasal dari dalam bumi. Yang kedua adalah vulkanisme, yaitu peristiwa yang berkaitan dengan proses keluarnya magma ke permukaan bumi, yang dikenal dengan istilah vulkanisme. Biasanya terjadi pada daerah gunung aktif yang mengalami erupsi. Hal ini menyebabkan gempa vulkanik. Yang ketiga adalah tenaga seisme. Guncangan yang terasa di permukaan bumi disebut sebagai gempa bumi atau seisme. Dampak positif dari tenaga endogen adalah bisa sebagai sumber tenaga listrik. Melalui uap panas yang dihasilkan dari pergerakan dan tenaga dari dalam bumi, listrik dapat dihasilkan dan dialirkan untuk penerangan masyarakat. Yang kedua adalah kawasan tadah hujan. Menghasilkan daerah-daerah yang subur dan dapat ditumbuhi pepohonan. Daerah tersebut merupakan kawasan untuk tangkapan air hujan dan menyimpannya menjadi air tanah. Vegetasi tanaman-tanaman besar yang biasanya ditemukan di daerah pegunungan membuat sumber mata air tanah lebih banyak dan kualitasnya sangat bagus. Yang ketiga adalah sumber galian ekonomis. Tenaga dari dalam bumi menghasilkan beberapa bentuk muka bumi dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya saja untuk di sekitar Gunung Merapi yang memiliki karakteristik banyak batuan dan pasir. Masyarakat dapat menambah hasil alam tersebut untuk sesuatu yang ekonomis. Yang keempat, menyediakan habitat flora dan fauna. Yang kelima, media pendidikan dan hiburan. Ringankan tangan yuk untuk subscribe dan like. Terima kasih.